Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, dan yang terhormat Angku Niniak Mama, alim ulama, cadia pandai, seluruh tokoh masyarakat, dan yang terhormat kaum ibu, bunda kandung, kaum bapak, pemudi dan pemuda, istimewa ahli musibah, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada kesempatan malam ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saat ini kita dalam situasi berduka, namun tidak akan mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah selalu memberi kita rahmat dan nikmat. Begitu banyaknya rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tidak dapat kita hitung jumlah dari nikmat-nikmat Allah tersebut. Hanya bagi kita selaku hamba Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimpulkan kalimat puji dan syukur kita kepada Allah. Kita melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menyampaikan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia, Nabi besar Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nabi Muhammad, Nabi yang telah membawa agama yang hak,
agama yang benar, agama Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah itu adalah agama Islam. Maka kita selaku umat yang beragama Islam, maka harusnya bagi kita menjalankan agama Islam itu dengan sebenar-benarnya untuk menjadi seorang muslim yang udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah. Bukan hanya lisan kita menjadi orang Islam, bukan hanya ucapan kita, bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi lebih dari itu, menjadikan hidup kita sesuai dengan ajaran Islam, menjalankan syariat-syariat Islam, menjalankan aturan yang sudah ada di dalam agama Islam. Itu adalah kewajiban bagi kita umat yang beragama Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia dan dijadikan alam dunia untuk tempat tinggal kita sementara, sampai waktu yang sudah ditentukan Allah. Kapan waktunya itu dalam rahasia Allah. Namun yang jelas apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti akan menemui ajal. Inilah yang terjadi di tengah keluarga. Di tengah-tengah keluarga, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam penuh cinta dan kasih sayang Allah. Namun berapapun kita mencintai seseorang, berapapun kita sayang kepada seseorang, ternyata Allah lebih sayang, Allah lebih cinta, dan Allah panggil seorang hambanya karena Allah cinta kepadanya. Untuk keluarga yang ditinggalkan, agar tetap ikhlas, tetap bersabar, bertawakal kepada Allah. Insya Allah di balik semua ini Allah berikan hikmah untuk kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, namun bagi kita semua, jadikanlah ini sebagai mau'izah. Jadikan ini semuanya sebagai pelajaran untuk kita. Karena yang namanya kematian bukan akhir dari segala persoalan. Kematian bukan akhir dari segala urusan kita. Memang kehidupan dunia telah berakhir, namun inilah saatnya bagi kita untuk memulai kehidupan baru di alam yang baru. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kehidupan alam akhirat, kehidupan sesudah mati adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di alam dunia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wahbub ma syi'ta fa innaka mufarriquh. Hiduplah sesuka hatimu, hiduplah sesuka hati kita, bawa keinginan, bagaimanapun cara kita hidup, silahkan. Tapi ingat, kita semuanya adalah orang yang akan mengalami kematian. Kita adalah mati. Wa'mal masyita, kerjakanlah apa yang kita ingini, kerjakan apa yang kita suka. Mau kerja bagaimana, mau menghalalkan segala cara, mau kita menjadi seorang pejudi, menjadi seorang pemabuk,
menjadi seorang maling, menjadi orang apa saja, silahkan bekerja, silahkan beramal, silahkan berbuat semau kita. Tapi ingat, semua yang kita lakukan, sagalo nanawak kerajuan, nanawak buik dia teduya kok, kita akan menerima balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan kita, baraju ketek nan wakarajuan, baraju ketek kebaikan nan kita lakukan, kita akan terima nanti balasannya. Ba'a karajuan nan elok lai boleh menyampaikan duri cie di jalan, insyaallah kita terima. Dan begitu sebaliknya, sekecil apapun kesalahan kita, berapapun kecilnya dosa kita, kita akan terima balasannya nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk itu sebelum kematian itu datang, mari persiapkan diri kita. Kalau tanpa persiapan, manyasa wak tibu dalam kubur Pak, manyasa kita dalam kubur Bu. Anak kita sesali, kenapa kita di dunia dulu lalai, kenapa kita di dunia dulu lupa untuk beribadah. Makanya berapa banyak orang nalah meninggal, kalau boleh tadanga dia wak sagalo orang nan dalam kuburan tua, berapa banyak tangisan-tangisan orang dalam kubur memohon kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, ya Tuhan, kami kinilah mencalia, kami kinilah malie, lah kami dengar dicaliat tampak dia terasa. Ternyata memang apa yang dikatakan Allah, apa yang sudah disampaikan oleh para rasul, apa yang sudah disampaikan oleh ulama, maka semua itu sekarang terbukti. Ya Allah, farji'na na'mal salihan, balian kami balik kata dia. Ya Allah, manangi mai dalam kubur minta babalik pulang kata dia, lah bagaugang na babalik nampak dia. Tidak seorang pun yang kembali. Iku kadang-kadang kan murah jadinya. Entah payah banawak di dalam kubur sudah kau di sini lo nak kita pada Tuhan. Kece dapat bisa di dalam kubur tu je awak beramal. Kata bisa dalam kubur tu je kita bisa berbuat. Kita hanya penyesalan menangi dalam kubur, menyasa di dalam kubur minta babaliak lain, tapi tidak mungkin babaliak awak lah terlanjur mati lebih dulu. Makanya sebelum penyesalan itu datang Bapak Ibu, sebelum kita menyasa, sebelum awak menangi di dalam kubur, makanya dari kini siapkan diri kita, siapkan hidup kita. Untuk apa? Untuk beribadah. Kalau indah kita siapkan dari kini menangi tiba di kubur, gunung sasa kudian tidak kapal gunung, tidak mungkin kita menyesal. Siapkan diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus syaqawati arba'ah. Nanti tiba dalam kubur Bapak Ibu, ada ampe macam golongan, iku orang nan paling menyasa sangat tiba dalam kubur, ampe macam. Mudah-mudahan enggak ada wak masuk dalam nomor ampe kah? Amin. Amin. Amin Allah nak buah. Mana nampak? Yang pertama, nisyanu bitunu bil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Orang nan kamanyasa nanti tiba dalam kubur, orang nan lupojok dosa, lupojok kesalahan nan pernah dikarajuan. Li pernah mencuba berdosa wak gati? Ada nak? Ada. Sialo orang ini tidak berdosa gati ya? Kita kosah mencuba berdosa, tapi kok berdosa gaya wak cie sarainya Pak? Cik sarebo,
Asal jadi bawa dosa tu kalau gua kok bawa dosa juga gini. Artinya sebelum kita meninggal dunia, dosa kita habiskan. Apui dosa wak dia. Nampak yang bedo bana. Indak takana masuk badoso, lupa dengan dosa, indak takana jo kesalahan padua salah wak banyak. Bahkan adunan menganggap enteng dengan dosa. Entah dosa-dosa sang ini bilu oleh sesekalinya mah. Enggak tak main banyak ya tak terlalu sekali itu salahan lo tu. Jangan anggap enteng dosa yang sedikit. Jangan anggap enteng dosa nan kete. Ingat gunung tu mangko kadang itu terdiri dari butiran-butiran pasir balung buak menjadi gadang. Takah tululah dosa di dalam diri awak. Sedikit demi sedikit, sakete demi sakete, selalu kita melakukan dosa. Akhirnya dosa akan menumpuk di dalam diri awak. Kiro-kiro dipikir-pikir dosa awak nalah takarajuan untuk masuk sarugo lah patui awak katialun. Balik dia. Dikana-kana dosa nalah takarajuan dan untuk masuk sarugo lah patui gati awak masuk sarugo tolon. Alun gak tidolai. Lompat tidolai. Makanya Rabi'atul Adawiyah mengatakan di dalam syairnya, Ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, ya Tuhan, alun patui gasuerolai, aku jadi penghuni syurgamu. Bahama kolum patui dosa banyak, sehari tadi je lah banyak dosa takarajuan dewa. Labara banyak dosa nanta buwe dewa sehari tadi. Dosa tangan, dosa kaki, dosa mato, dosa talingo, dosa muncuang nampalnya munggah namun buwe. Ya tak kira lah tak kau ujang juga. Ini tak tentu je lah tipu je juga. Pangkau tak kau encak je kan. Pangkau tak kau elok kan. Tapi dia asik-asik mau tak, alah tak sabui je nak mau ugang. Alah tak sabui je minan tugang tak mau pulang. Lah tak pagunjangan je ugang dia wak. Awak baca tu kan yo bana je nya mak. Wa anda yo bana. Jalan yo mak empulai baca gai dek 3 hari di belakang. Karena yo bana, iyo na yo bana tu ngan wak sabana bana. Tapi kalau wak baca tak ngadu gang pegang enda. Iyo, itu nama kunjiang namanya. Tapi kalau tidak terjadi di ugang tu doh, awak sabui ado dia tu fitnah nama itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya di kita selalu ingat dosa. Ilahi lastulil firdausi ahla. Belum pantas rasanya aku ini menjadi penghuni syurgamu ya Allah. Alun pantas untuk masuk ke dalam syurga. Kenapa? Para banyak dosa awak. Dosa mato kerja sehari tadi kau banyak kau mah. Sebab mato kau karajon untuk mencaliak. Nandak boleh dicaliak. Kadang-kadang mato kau ingin coba nata caliak. Apalagi zaman kini. Zaman kini supaya nak aman mato ayo rambut tu je artinya. Batu ya. Contoh, mencaliak ini gua. Nama nan dicaliak tu kok nagancak kan lah baru. Kadang-kadang tak caliak kanan haram. Nampak. Kadang tak menenggang. Boleh kita laki-laki pak. Kita laki-laki mencaliak kadang-kadang orang bodoh sidak. Lo menenggang lo lah jalan kalau sampai dia laki ini. Tu betul lo caliak lah mungkin. Lo udah solo matua ada tu. Udah solo. Tapi bagaimana agaknya keadaan zaman kini seperti itu. Makanya bagi kita belum pantas rasanya untuk masuk syurga. Wala aqwa ala naril jahimi. Rasul-rasul kalau ka masuk neraka le talok katina. Di talok neraka. Enggak. Singgah aja di neraka ndak lo muara. Enggak. Masuk surga le muat. Ya benar lah kau. Biar cukna sembahyang tinggal. Setiap jauh ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah.
Masuk surga kita belum pantas. Masuk neraka tidak seorang pun yang sanggup masuk neraka. Kenapa? Begitu dahsyatnya azaban, begitu kerasnya azaban, baraka hangitnya api neraka yang disediakan untuk kita. Oleh sebab itu, supaya nak selamat kita dari neraka tadi, supaya nak selamat kita di alam akhirat, jangan sampai masuk awak ke dalam neraka. Fahabli taubatan waghfir tunubi. Betul ke? Taubat benar-benar menyesali segala karajo-karajo awak. Dan selalu kita minta ampun kepada Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Sehari tadi berapa banyak dosa kakiku ya Allah. Melangkah ke jalanan salah. Sehari tadi berapa banyak dosa telingaku ya Allah. Mendengarkan kata yang tidak benar. Sehari tadi berapa banyak dosa hatiku ya Allah. Dan curiga kepanjangan je kau gang. Berapa banyak dosa ini ya Allah, ampuni. Banyak-banyak istighfar. Ugang naninda amuah, naninda takkan ajo dosa akan malai istighfar. Tapi kalau ingat dengan dosa, akan selalu kita beristighfar. Kira-kira dalam sehari semalam berapa kali talok dewa istighfar? Dalam sehari semalam berapa kali talok dewa istighfar? Berapa kali? Tak tetong, tak kerajuan. Dia tak ada orang keretong tak. Berapa kali tak tetong dah. Tu ramai tong aja lain tak ada je keretong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Selalu kita beristighfar kepada Allah. Bahwa engkau selalu beristighfar, dosa banyak. Nah, orang nan kamanyasa, orang nan lupa juk dosa kesalahan nalahnya karajuan. Nang kedua, orang nan kamanyasa nanti kata Rasulullah, wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aku bilat aurudat. Sukoma nyabui, sukoma mangga-manggaan, bapanggaan kau gang. Segala kebaikan-kebaikan, segala karajuan naranca, dipanggaan kau gang, disabui kepanjangannya, dicari Tuhan tarui. Kenapa? Karena kita bangga kita melakukan suatu kebaikan. Padahal belum tahu kita apakah apa yang kita lakukan diterima Allah atau tidak. Pak, tadi awak sembahyang Isya, coba boleh tunjuk tangan. Sebanyak kuat ini, sianalah yakin di sembahyangnya akan diterima Tuhan. Tak, logo tak bisa meyakinan dah. Bangku tak bisa meyakinan. Sebab itu urusan Allah antah batuan nama kerajuan menurut Allah. Walaupun menurut aturan takwa, itu kan yang menilai Allah. Kadang-kadang sesuai aturan, hati tidak ikhlas di dalam. Nah, sedangkan kita belum tahu ansah yulika diterima Tuhan kerajuan tadi entah hendak. Tetapi kita terlebih dahulu bangga kepada manusia. Kau penyakit zaman kini, Bu. Kau penyakit zaman kini, Pak. Seketik bapanggaan kau gang. Seketik banggaan kau gang. Cok Quran 2 ayat banggaan je lah. Alhamdulillah baca Quran hari ini. Selfie ko Quran dulu. Sok baca pok. Tak tekah tak? Mau salat pakai bakana, pakai tilak kuang, foto cek lo, papai cian cak mau pergi salat Jumat, masuk Facebook. Kenapa dah? Supaya nak tahu calon mintu. Begini bujang dia. Buat apa kita banggakan ibadah kita? Untuk karena dibanggakan karajuawa, padahal itu semua akan menghapus nilai ibadah. Bagaimana kau menghapus? Karena ada unsur ria dalam beribadah. Ada unsur ria dalam nang kita karajuan. Jadi kalau ada unsur ria dalam nang kita karajuan, awak mengarajuan ria di sini. Minyak habis sambah ndak lama, awak payah upah ndak dapat. Kita beribadah tetapi tidak dinilai oleh Allah.
Oh, menyumbang 500.000, menyumbang 5 juta, 10 juta. Tetapi karena kita membanggakan diri kita, kita sianu, akhirnya jadi kebanggaan. Kalau sudah jadi kebanggaan, jangan harap kita mendapatkan nilai-nilai ibadah kita. Takah lo kau salat talai kan wajib dibawa. Itu korban oleh Pak. Kadang-kadang korban itu kan para luban apa sing ituan. Belum pernah perai 1 tahun korban taruh je mau bagunya. Pokok lai aduju lawuso nak ke perai-perai mau korban dah. Awak merasa bangga menyabui kau gang. Masu awak mengarajuat ikut korban 3 tahun. Kebanggaan yang ada di dalam diri awak tu aku nan menjadian ria. Ikut nan membuat pamer ibadah. Ini kan itu penyakit saya ni jadi kebanggaan, saya ni bebanggaan kau gang. Apalagi sama zaman media sosial kau banyak. Semua yang tahajud tengah malam baru jago je baru sangko kau baru doa. Kakak baru doa tu apa je? Alhamdulillah bangun malam ini untuk salat tahajud. Suak media sosial. Ndak apa pun ada bapak ibu. Tidak akan dinilai oleh Allah ibadah kita. Minyak habis sambahan dalam kadang-kadang maha modal ibadah itu. Maha modal ibadah. Ke Makkah bagabe ya gini. Pak, bagabe ya. Pergi umrah awak habis biting 25 juta, 24 juta. 24 tahun tuan lagi lah. Umrah lah misalnya. Atau haji awak bagabe ya gini. Sekian banyak juta-juta awak keluar. Tiba di sinan kita beribadah, tetapi kita banggakan ibadah kita banggakan kepada orang lain, jadi kebanggaan dalam ibadah, bahkan pamer ibadah, baru masuk Masjidil Haram langsung upload di Facebook. Kena buat apa? Buat hanya sekedar magia tahu kita lah pernah sembahyang di Masjidil Haram. Kalau hanya sekedar magia tahu awak pernah sembahyang Masjidil Haram, kena gunuai. Apalagi nak balik di Makkah sondak muah juga Bapak Haji ke masa mukul cilik ulang. Kenapa gunung dah? Kita tidak mencari gelar di sana kayak gini dah. Kita tidak mencari gelar, kita tidak mencari Pak Haji, kita tidak mencari gelar Bu Haji, yang Ibu Hajah, yang kita cari apa? Ridha Allah. Kalau hanya menuntut ridha Allah, oh gang Bu Hajah kewak, gang Pak Haji kewak, jadi nggak muah nggak mula. Betul mana? Tapi baca di pondok, tuangku gang, babuya gang, sanang hati ya. Sabui namo gang kayak masa mukul. Terus suara tu mah, terus kan peraturanku. Kalau masa mukul jadi gang, kalau namo di bau gang, aku berarti tidak ada unsur tidak ikhlas di sana. Kenapa? Karena ini ada. Kamu pernah juga sebut. Gua sebut jo di Sepogang di Zimbabwe namo di akhir cek kawan sebut namo je kalau tuang kue tu ndak tu mo jo dia bo kalau li namo mo di Zimbabwe ndak ba Pak tapi kau masuk pihak ke mo ya ndak paham orang tu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan jadikan ibadah kita kebanggaan. Jangan ria dalam beribadah. Kalau ria dalam ibadah, awak nanti menyasa tiba di akhirat. Tu bertanya lo ke malaikat tiba di akhirat. Bertimbang dosa jo pahala ditanya ke malaikat, kai, ma pahala dan sebanyak anantala. Dia teh dia sebanyak tu kerajuan. Kini dosa jo nambage, baku ingan pahala. Kama pai pahala kapatang ko manolong anak yatim sekian nan korban tiap tahun manyo ibadah umrah manyo ibadah haji yang mau manyo ibadah baca Quran manyo kama pai kai awak lo protes padahal tanpa kita sadari kita menghapus nilai ibadah kita apa puye ria ada banyak era sebab ibadah itu akan dinilai oleh Allah ketika kita ikhlas. A'malu zahirah kasiwaratun qa'imah wa arwahuha wujudu sirul ikhlas. Amal yang zahir sama cepat tuang tagak. Lan jeliak petuang. Lan jeliak petuang. Lai bentuk general ke bentuk itu mah.
Petuang siapa? Petuang Jokowi. Itu Jokowi ngena. Tapi petuangnya ya petuang lalu buruang inggo di kepala petuang itu. Kira-kira di pangannya buruang tak. Nyo an kapalo ada buruang kira-kira di pangannya buruang tu kati. Nyo alo buruang tau. Nyo bunuh buruang tu. Nyo tembak indah bangun ko indah patuang dak bangok takak tulo ibadah nang kita karajon. Amalu zahirah siwaratung qaimah. Amal yang zahir samuco patuang tagak. Ba patuang tagak ada tetapi tidak berperan. Ada tapi tidak dapat manga-manga. Kalau coba tuang sudah dapat manga, tidak pandai sebagai Allah jerak. Sembayang lagi, tapi cepat tuh. Ibadah awak tu semua takapat tuang. Kalau takapat tuang tak jadi berperan. Itu mungkin tak bersesuaian. Padahal keji Allah Ta'ala, kata Allah, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi bagalo banyak dijadi ada ugang narajin sembayang tu bana narajin mengarajuan salah. Balik di musaji sambil pulang di tabe bahunji yang tadi di musaji sembayang tiba di lapau di bampo sudah sembayang zuhur eman cek masangko. Padahal Allah katakan kita salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi berapa banyak orang yang rajin salat tapi maksiat jalan. STMJ salat taat maksiat jalan. Jalan teri maksiat salah ayat enggak. Tetapi salahnya kita. Kenapa? Ibadah kita biarkan bagaikan patung. Ada tetapi tidak punya roh. Ada tetapi tidak berperan. Apa roh dari ibadah kita? Wujudu sirul ikhlas. Rahasianya adalah ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Kita semata-mata beribadah hanya lillahi ta'ala. Tidak ada karena DDA. Tidak ada karena DAPO. Tidak mengharapkan pujian. Tidak mengharapkan sanjungan. Tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Kita hanya beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Nang ketiga orang nang kamanyasa nanti wa yanzuru ala man fawqahu fid dunya. Tentang urusan dunia suku mencaliak kate urusan dunia kopah mencaliak kate urusan dunia. Awak ndak jadi bersyukur doh. Bang kau ndak bersyukur sabok cali awak kateh taruh. Dicali orang makin kayu kita makin banyak. Awak ban saya jual nanti bori awak kalau jelek kateh mau pek. Anan topek keadaan nasib awak topek. Dah bilolo kata lawan dia awak jauh ugang tabaliu tabue umak mewah segala macam. Awak mangau tojo umak mewah. Sepeda buat je nak tabali dia awak. Bilolo lah kau kayu bersebut dah. Entah kau lawan saya kau jatah awak kati. Akhirnya kita mengumpat kepada diri kita. Kita mau pek ke diri awak. Mau pek ke keadaan. Mau pek ke nasib. Alai bana mangaleugi. Dibaik ke sawabi dimenci. Saya nuba mo ko makin kayo makin mugah je rezeki dia awak mau sao lai tapi ban saya juo bilola ke kayo dek karena kita mencari kata indah takana nikmat Allah dan dia awak akhirnya kita lupa untuk bersyukur. Tapi cubalah cari ke bawah. Kalau cari ke bawah lebih awak pada orang bau to alhamdulillah cari orang di bawah awak bau to orang bonda jawab. Gua bonda alhamdulillah tabali ro anda senu sepeda. Gua bersepeda alhamdulillah dewa bersepeda senu jalan kaki. Gua jalan kaki alhamdulillah bisa berjalan kaki senu lumpuh. Dapat ke kemana pergi ni lah. Gua na lumpuh alhamdulillah lai duit yo lai. Tetangga awak lah 3 hari di belakang meninggal lo tak dapat ndak ada balik pulang sampai gini lah. Jadi
nanti caliak tu jangan kata caliak ke bawah. Kalau caliak ke bawah, taga suawa labih akhirnya lahirlah rasa syukur. Tapi kalau dicaliak kata na labih pada awak, alai takana nan tampak awak kurang awak. Kalau nampak kurang awak, hilang syukur dalam kehidupan. Padahal kita selalu dituntut untuk selalu bersyukur. Kalau kita selalu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur dan bersyukur, selalu bersyukur. Dan angkampe orang yang kamanyasa nanti kata Rasulullah wa yanzuru ala man dunahu fiddin. Kalau tentang urusan agama suku menceliak ke bawah. Menceliak nan kurang padunya contoh. Aduh gangko dinasihati pak. Ma awak lah tuo. Umur lah lanjut. Pintu kubur lah rakit. Beribadah lah lai. Bilolo ka sumayang lai. Awak lah tuo jo sumayang lah lai ma. Sumayang lai pak. Kalau nan sadare yolah. Nyomua yolah tidak ya. Bilolo ka sumayang lai. Allah salamukul. Aduh sumayang lai. Mulai jo dari sini. Dah alhamdulillah. Kenapa doa nala dinasihati tak tu awak lah tu jopa umur lah lanjut lu jo sumayang dolai beko aja sampai bilang sudah lu tak laki beribadah meninggal dulu sumayang lepak iku awak je dari Chicago nyo wala tuwo nenda sumayang je depoy senu suwo padoren tu alun sumayang le sampai gini le dicali elo gang nampak malai padoy Bicalia ugang nampak malai paduawa, iyo kamah malai lawa dia. Calia lo na ugang labih paduawa. Calia na ugang narajin paduawa. Oh nampak tetangga awak sakit, wajalan payah, kaki lumpuh, sumbayangnya ndak tinggal. Awak tentang sang ini kau boleh hiri kau ganggu. Bahamang kau dia pak tu taluk jadi sumbayang terus paduawa lumpuh koma. Awak pandai berjalan ndak lo sumbayang dia. Ayo bingi lo ada iri wan jadi orang tu doa tu supaya nak motivasi diri awak. Acan dia lah bisu ada sembahyang lo lah itu. Dicari orang nan pitih sang ini ada tuwe kurang tapi rajin sedekah. Iri wak kurang tu. Ndak baat tu. Ba mengko pak tu rajin bana sedekah. Pitih ndak sebanyak dewa nak gati tu. Sebab kecing neneknya kalau jual mangata je pak sawahnya mah. Awak mengalir sekian untuk lagi, tapi cik serakah banyak panjang, entar ni nampaknya. Jadi ala bisuat ada serakah lo dan niki apa tu cik. Untuk apa? Untuk motivasi diri awak. Kenapa dia sanggup salat tahajud saya tidak? Kenapa dia sanggup salat duha saya tidak? Kenapa dia sanggup baca Al-Quran kita tidak? Ikunan harus kita kena. Kiko hari kita caliak selalu nalabiah padoa, caliak selalu narajin padoa. Kalau lari caliak narajin padoa, dicaliak nalabiah padoa, kita akan lebih kiat dan lebih rajin, termotivasi diri awak. Tapi kau dicaliak nampak malai, awak nanti sembahyang. Patu ijenya saya nujab, mama sia, mama ustad. Adi tuangku nggak sembayangan nampak dia dan aku non dan nak paremannya besok jatuhnya itu sembayang pagi ni semua nanti celia udah nama lain loh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para ludi kita caliaklah nalabih padoa tentang bidang agamu. Tapi tentang bidang duya, tentang masalah duya, jangan dicaliak ugang nalabih padoa, caliaklah nanti bawa. Karena gunungnya supaya nak lahir rasa syukur. Ampe kulah ugang nang kamanyasa nanti Bapak Ibu. Ampe kulang menyasa dia kira, nam pertama ugang nan selalu melupakan kesalahannya. Artinya apa? Kita harus selalu ingat dosa untuk supaya rajin kita beristighfar. Dan kedua, orang namanya orang yang ria dalam ibadah. Sebab kalau ria dalam ibadah hilang ikhlas dalam ibadah tadi.
Yang ketiga, orang yang kamanyasa, orang yang selalu mencari tentang urusan agama dunia lebih pada dirinya, akhirnya hilanglah rasa syukur. Dan sampai orang yang selalu mencari kabawa tentang urusan agama, akhirnya bertambah malai dalam beribadah. Mudah-mudahan kita sadanya tenda dari nampe dan kita tidak termasuk golongan orang yang menyesal, malah dimasukkan Allah ke dalam hambanya yang dalam panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, tenang karena daki dengan Allah, tenang karena selalu bersama dengan Allah. Kembalilah kepada Tuhanmu, ridha dan diridai. Kita ridha dengan Allah, Allah ridha juga kita. Kita ridha dengan Allah sebagai Tuhan kita. Allah ridha dengan kita, menjadikan kita sebagai hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam rombongan hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari uraian tadi bermanfaat bagi diri hamba pribadi, dan mudah-mudahan dia wa'adulu mampai hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di situ dulu. Kalau beta kurang banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.